dengan lantang betapa kemiskinan meskipun menurun masih tetap 34 juta orang. Kita harus secara lantang menyuarakan dan memberikan satu solusi program untuk mengurangi pengangguran dari sekarang berjumlah kurang lebih 8,5 juta orang. Nah, ini yang betul-betul Partai Golkar harus lakukan ke depan. Partai Golkar juga harus melihat kepedulian masyarakat, bagaimana masyarakat ini bisa mandiri. Banyak program-program pemerintah yang baik dan harus didukung. Tidak boleh bahwa Partai Golkar mengharapkan satu kegagalan dari program pemerintah, karena itu sama saja dengan mengatakan Partai Golkar mau pengen menang dengan kesengsaraan rakyat. Tidak boleh. Ini karena itu kita pikirkan, kita sumbangkan apa yang kita tahu dari rakyat, kita tanya program masalah-masalah pokok mereka, dan kemudian kita telurkan menjadi kebijakan partai. Disitulah pengalaman yang saya miliki baik dari berorganisasi maupun Menko Perekonomian, kemudian Menko Kesra. Kita tahu problema dasar yang dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia atau sebagian terbesar rakyat Indonesia. Kita tahu betapa banyak orang yang sakit tuberkulosa, Tantowi, banyak sekali yang meninggal. Kita tahu banyak problem HIV/AIDS. Kita tahu banyak sekali kemiskinan pada kantong-kantong kemiskinan. Saya pergi ke daerah-daerah kantong kemiskinan sampai di gunung-gunung. Di antara gunung-gunung di Papua saya masuk, kemudian dinyatakan bahwa tidak boleh terbang. Saya katakan bahwa begitu naik kita terbang. Lalu pilotnya, saya tanya pilotnya, aman? Insya Allah aman. Jadi kita pergi masuk ke sana, dan demikian pula daerah-daerah lain, daerah Poso, di daerah-daerah tempat-tempat lain yang kantong-kantong kemiskinan. Ini yang harus dikerjakan oleh Partai Golkar ke depan. Masalah pokok ini yang kita sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa Partai Golkar sangat peduli pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu contoh yang mesti kita lakukan. Saya rasa semua setuju, karena salah satu kepentingan hadirnya partai dalam kehidupan masyarakat adalah bahwa partai tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Bukan saja bermanfaat bagi mereka yang ada di partai tersebut, tapi juga bagi masyarakat luas. Khusus mengenai Partai Golkar, ini adalah menjadi satu isu sentral. Oleh karena itu, apa saja yang dilakukan oleh Partai Golkar menjadi pusat perhatian dari masyarakat. Jadi harapan masyarakat itu masih begitu besar kepada Partai Golkar untuk membawa perubahan bagi negara dan bangsa kita ini. Nah, oleh karena itu, Munas ke-5 tahun 2009 Partai Golkar, Munas ke-8 tahun 2009 Partai Golkar ini menjadi pusat perhatian masyarakat, karena dari Munas inilah akan hadir seorang pemimpin yang akan membawa Partai Golkar bukan saja menuju kejayaan kembali, tapi membawa Partai Golkar menjadi bermakna dan berguna bagi bangsa dan negara. Itu yang penting, Saudara Tawi. Jangan sampai nanti Partai Golkar pada khususnya dan pada umumnya partai lain dikatakan cuma berebut kekuasaan. Tapi pemikiran-pemikiran yang penting untuk kesejahteraan rakyat harus kita sampaikan. Ya. Itu yang paling penting. Baik Pak Ical, kita tadi berbicara bahwa kita lihat kekalahan Partai Golkar pada pemilu 2009 merupakan pil pahit bagi kita semua. Dan kita semua bertekad dan berdoa bahwa itu tidak boleh terjadi lagi pada pemilu 2014. Ada 4 hal yang membuat posisi Golkar begitu lemah menurut pengamatan dari teman-teman. Pertama adalah hasil atau kejadian pada Munas 5 tahun di Bali telah membuat organ-organ individu-individu di Partai Golkar ini terpecah-pecah menjadi berbagai fraksi dan friksi. Kemudian pilkada yang diadakan di daerah membuat beberapa teman-teman kita, kader-kader kita tidak sepenuhnya mendukung kader kita yang maju. Kemudian ketiga adalah pemilu 2009. Sadar kita bahwa tidak semua kader Golkar mendukung Partai Golkar. Dan keempat adalah Pilpres. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa tidak semua kader kita
mempersatukan elemen yang terpecah-pecah ini ketika beliau menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Setelah kita kembali. Terima kasih saudara, para pemirsa seluruh Indonesia, Anda masih bersama kami, Tantowi Yahya dan Bapak Abu Rizal Bakri, di program khusus yang mengupas hal-hal yang terkait dengan persiapan Munas Partai Golkar di Pekanbaru, dan juga terkait dengan upaya atau simpati dari Partai Golkar terhadap bencana gempa bumi yang baru saja terjadi di Sumatera Barat. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan terlebih dahulu tayangan singkat mengenai siapa sesungguhnya Bapak Abu Rizal Bakri ini. Insinyur Abu Rizal Bakri dilahirkan di Jakarta 15 November 1946. Beliau adalah sosok pengusaha sukses Indonesia yang juga merupakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Abu Rizal Bakri adalah anak sulung dari keluarga Ahmad Bakri, pendiri kelompok usaha Bakri yang akrab dipanggil Ical. Pernikahannya dengan Tati Murni Triati dikaruniai 3 buah hati, yaitu Anindya Novian Bakri, Anindita Anestia Bakri, dan Anindra Ardiansah Bakri. Pribadi yang multi talent adalah gambaran yang tepat untuk sosok Abu Rizal Bakri. Selain aktif di bidang kesenian, beliau juga gemar berolahraga. Ical adalah sosok yang juga aktif di berbagai organisasi. Di antaranya pada tahun 2000 hingga 2005, beliau menjadi anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Tahun 1999 hingga 2004, menjadi Ketua Umum Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dan di tahun 1993 hingga 1998, menjadi anggota MPR periode kedua. Saat ini Abu Rizal Bakri dinilai banyak pihak sebagai tokoh terkuat yang layak untuk memimpin Partai Golkar. Ical dinilai punya kemampuan dan siap menyediakan waktu sebanyak-banyaknya untuk membangun dan memajukan Partai Golkar. Dengan pengalaman Ical di Golkar yang sudah lama dan saat ini juga menjadi anggota Dewan Penasehat Partai, membuat Ical punya komitmen yang kuat untuk memulihkan kembali kemajuan dan kejayaan Partai Golkar. Abu Rizal Bakri, sang pemimpin. Baik Pak Ical. Di depan kita, sebagaimana kita sampaikan tadi, ada 376 DPD 2 dan 1, serta dari 10 ormas ya. Nah, perlu kami jelaskan di sini bahwa banyak sekali DPD-DPD ini yang hadir utuh, Bapak Ibu sekalian. Contohnya di sini dari Papua Barat, dari 12 DPD 32, semuanya hadir bersama kita pada malam hari ini. Kemudian dari Bali ada 10 DPD 32, 10-nya hadir bersama kita pada malam hari ini. Banyak lagi daerah-daerah lain karena keterbatasan waktu tidak bisa kami sebutkan, mohon maaf. Bengkulu juga hadir semuanya, Pekanbaru yang menjadi tuan rumah hadir semuanya. Sumatera Selatan juga hadir semuanya, Kalimantan Tengah hadir semuanya, Kalimantan Timur hadir semuanya. Sulawesi Utara hadir semuanya, ada begitu banyak lagi, mohon maaf. Gorontalo hadir semuanya, Banten juga hadir semuanya pada malam hari ini. Jadi alhamdulillah ya. Maluku Utara, ya oke. Baik, terima kasih. Ini dukungan luar biasa. Silakan Pak Ical menjawab pertanyaan sebelum commercial break tadi. Saya kira yang secara singkat membuat kita bersama-sama adalah pemenangan Partai Golkar pada 2014. Itu yang harus menjadi kekuatan kita depan. Untuk apa? Kita juga pada rakyat mengatakan untuk dapat Partai Golkar mengimplementasikan seluruh pemikirannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya kira dengan kesepakatan ini, maka saya harapkan bahwa Partai Golkar nanti dapat dicintai oleh rakyat. Dengan dicintai, dia dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu yang dapat kita mempersatukan partai dengan berbagai macam cara
yang telah beberapa kali saya sampaikan dalam visi dan misi saya. Terima kasih Pak Ical. Silakan Anda yang memberikan tepuk tangan. Tepuk tangan ini Pak, saya pernah baca buku. Tepuk tangan itu seperti hal mudah, padahal tidak Pak. Ada seseorang ini berbicara, Tantowi, tepuk tangan itu hanya bisa terjadi ketika hati dan pemikirannya sepakat untuk sesuatu. Betul. Oh, ini banyak tepuk tangan. Banyak tepuk tangan. Jadi akan sulit bagi seseorang untuk bertepuk tangan, satu pekerjaan yang mudah, apabila hati dan pemikirannya Tidak sama. satu. Setuju. Tidak setuju terhadap sesuatu. Setuju. Kurang lebih begitu. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini karena hampir semua unsur pimpinan Partai Golkar baik tingkat 1 dan tingkat 2 dari seluruh Indonesia hadir di tempat ini, maka pada malam hari ini kami akan minta semua unsur pimpinan partai, ya, ketua, sekretaris dari DPD 1, DPD 2 yang hadir untuk berdiri, bersama-sama berdiri, dan kita akan masuk acara kebulatan tekad, dan kebulatan tekad ini akan disampaikan oleh Ketua DPD tingkat 1 Bali Bapak Sudi Carter. Kami persilahkan. Yang lain kami mohon untuk berdiri. Semua kami mohon untuk berdiri pada akhirnya ya. Terima kasih. Para pimpinan DPD 1 dan 2 se-Indonesia yang ada di sini, marilah kita bersama-sama membulatkan tekad, mendeklarasikan terhadap kandidat dan calon yang akan kita harapkan memimpin Partai Golkar untuk 5 tahun ke depan ini. Izinkan Bapak Insinyur Abu Rizal Bakri, saya mewakili DPD 1 dan 2 se-Indonesia untuk membacakan kebulatan tekad mendukung Bapak untuk menjadi pemimpin Partai Golkar 5 tahun ke depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,